leader yang karismatik, yang sebagai motivator tinggi gitu ya, hebat Mhm. itu ya penting juga sih, punya Iya kemampuan itu betul. bagus aja Iya gitu ya. betul. Tapi itu hanya kayak semacam kobaran api pertama aja gitu. Oh. Jadi hanya sebagai percikan awal gitu loh. Mhm. Leadership itu bukan karisma, tapi konsistensi. Banyak orang mengira leader yang hebat itu harus karismatik dan inspiratif. Padahal, dalam coaching yang paling berdampak justru hal-hal kecil yang dilakukan leader secara konsisten. Di episode kali ini, aku Dila dan Coach Adit akan membahas tentang leadership bukan soal hebat, melainkan kebiasaan yang terus dijaga. Halo Coach, Halo, gimana kabarnya nih Coach? alhamdulillah. Dila gimana kabar? Alhamdulillah baik Coach. Oke. Serasi banget nih Coach, Iya, bajunya kita. kita bajunya warna coklat susu ya. Ya. Oke Coach, langsung aja nih Coach ya. Pertanyaan Oke. pertama, Coach, kenapa leader yang terlihat biasa justru sering punya tim yang lebih solid dan perform dibandingkan dengan leader yang terlihat karismatik gitu Coach. Mm-mm. Itu punya tim yang biasa-biasa aja gitu Coach. Oke, wah ini ya. Jadi ada tim yang leader yang karismatik dibandingkan dengan leader yang biasa aja. Tuh. Memang dalam hidup ini yang biasa aja pasti lebih banyak gitu ya. Hmm. Tapi ternyata timnya banyak juga yang berhasil gitu ya dengan Mm-mm. leader yang kelihatan biasa aja Iya gitu ya. betul. Ketimbang leader yang karismatik gitu ya, yang motivator gitu ya. Mm-mm. Itu memang jarang yang kayak gitu sih. Iya. Tapi belum tentu juga timnya berhasil gitu ya ternyata dengan leader yang seperti itu. Jadi fenomenanya ini kenapa gitu ya. Jadi gini, ada iya leader yang karismatik, yang sebagai motivator tinggi gitu ya, hebat Mm. itu ya penting juga sih, punya Iya kemampuan itu betul. bagus aja Iya gitu ya. betul. Tapi itu hanya kayak semacam kobaran api pertama aja gitu. Oh. Jadi hanya sebagai percikan awal gitu loh. Mhm. Ya, keren, termotivasi, Iya. apa gitu ya, dia keren banget ya karisma gitu ya. Tapi belum tentu itu membuat timnya itu bekerja dengan terus-menerus dengan konsisten gitu loh. Mhm. Ya, dia hanya termotivasi sesaat, dia hanya terpukau sesaat gitu ya dengan karismanya, dengan kata-katanya gitu ya, dengan impian-impiannya mungkin visinya segala macam ya, terpukau gitu Iya. ya. Tapi kalau bisa jadi kelanjutannya itu bisa semakin lama semakin mendingin dan Makin. akhirnya eh, timnya ya dalam kesehariannya ini Gitu-gitu ya aja gitu ya, gitu-gitu Coach? aja gitu Mhm. ya. Sedangkan kalau leader yang biasa aja, dia mereka tuh yang timnya berhasil ya terutama ya. Mhm. Karena ada juga sih leader yang biasa dan Bisa. memang timnya biasa gitu. Iya betul. Bukan berarti Bukan leader yang berarti biasa semua timnya berhasil kan iya gitu. betul. Ya. Kalau leader yang biasa tapi timnya berhasil, itu kekuatan mereka adalah dalam konsistensi. Oke. Ya, konsistensi dalam memimpin timnya sehari-hari. Mhm. Ya, dalam memonitor mereka, dalam berbicara kepada mereka, dalam mendevelop mereka, itu konsisten Mmm. gitu ya. Nggak perlu yang berkobar-kobar di awal terus padam gitu ya, timnya akhirnya bingung sendiri gitu ya. Tapi dia yang biasa ini, dia konsisten dalam memantau timnya gitu. Justru Mhm. itu yang bikin timnya berhasil, Itu yang konsisten itu ya, yang Coach, ya? konsisten dalam memantau, mendevelop timnya. Karena biasanya yang kalau saya perhatikan yang terlalu karismatik, yang berkobar-kobar di awal, yang itu dia hanya jago di panggung kan gitu ya, Mhm, kekuatannya di betul. panggung. Iya. Tapi dalam untuk menjalankan sesuatu, sampai menyelesaikan suatu hal itu mereka suka lemah gitu loh. Mhm. Dia sukanya tuh yang menginisiasi gitu loh, Oh. yang memulai, yang motivasi awal gitu ya, dengan visinya, dengan kata-katanya, dengan semangatnya gitu ya. Mhm. Tapi kebanyakan tuh mereka bukan tipe orang yang konsisten atau yang detil untuk bisa memantau Oke. progresnya, perjalanannya gitu loh. Jadi di awal aja kali ya, Di Coach? awalnya aja dia emang kuatnya di situ Oke. gitu ya. Tapi kalau leader yang biasa itu mereka punya kekuatan dalam hal memonitoring ke Mmm. detailnya gitu ya. Oh. Eh, Dalam memantau dan mengembangkan tim secara konsisten terus-menerus, sabar, ada Oh, kesabaran di iya. situ. Kalau yang terlalu berkobar-kobar biasanya nggak sabar Iya. dalam kesehariannya gitu loh. Jadi Oke. masing-masing ada plus minus ya. Mhm, oke. Jarang yang
bisa berkobar-kobar di awal dan dia juga sabar dan detail dalam memantau timnya sampai selesai tuh jarang. Kalau ada keren tuh, itu ideal yang kayak Iya, gitu iya, kan. betul. Tapi kalau dari secara statistiknya ya yang yang biasa tapi dia punya kemampuan kesabaran, detail, persisten gitu ya Konsisten. dalam memantau dan mengembangkan timnya keseharian sampai pekerjaan selesai, itu yang justru membuat timnya itu berhasil. Pertanyaan selanjutnya nih Coach. Ya, Konsistensi seperti apa yang paling sering diabaikan para leader tapi sangat menentukan budaya tim? pertama ya konsistensi dalam memberikan tugas gitu ya. Oke. Artinya gini, hmm, sistematika dalam memberikan tugas itu konsisten gitu loh. Mm-mm. Ya. Setiap hari ada misalnya setiap pagi gitu ya memberikan tugas dengan cara yang jelas, yang sama, yang terstandar gitu ya Mm. kepada timnya gitu ya dengan level kedetilan yang tepat buat timnya gitu. Kemudian eh, menjelaskan ekspektasi dia, konsisten dalam menggali apa yang dibutuhkan oleh timnya Mm-mm. dan ya selalu menepati janji untuk mendevelop timnya itu gitu ya sesuai dengan Mm. kebutuhan gitu ya. Mm-mm. Jadi nggak fluktuatif lah gitu Oke. dalam apa ya dalam memimpin sehari-hari gitu ya. Sehari-hari. Ada satu hari dia detil bagus, itu besoknya Enggak. angin-anginan, detil Iya. lagi, angin-anginan lagi. Nah, itu yang bikin timnya akhirnya bingung gitu loh, Oh iya ya benar. kan. Tapi kalau apa ya, tentu dia juga harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan timnya juga gitu ya. Karena misalnya dalam menyampaikan pekerjaan konsisten detil bagus. Ya. Cuman kalau timnya sudah semakin berpengalaman dan semakin bisa mengerjakan sendiri, mungkin level kedetailannya bisa dikurangi pelan-pelan gitu kan. Oke. Kalau tetap dikasih detail juga timnya merasa ini juga ya, yang udah berpengalaman jadi gak nyaman juga Gak gitu nyaman ya, ya atau betul. merasa buang-buang waktu gitu ya, Mm. kayak merasa dikekang juga gitu. Jadi harus melihat jadi level kedewasaan timnya juga gitu ya, Oke. dalam konsistensi ini gitu ya. Jadi dari mulai pagi ya bagaimana mereka bicara kepada timnya, menyampaikan hari ini ya apa ya, memulai hari ini dengan rapat pagi gitu ya, kemudian Briefing. menyampaikan apa yang harus dikerjakan hari ini, Mm. membantu tim untuk menyelesaikan masalah, mendevelop mereka, itu konsisten kayak ada sistematikanya yang jelas gitu loh. Agar timnya juga terarah gitu ya Coach. Ya, jadi timnya juga tahu nih ekspektasinya gitu Mm. loh. Harus Eh, apa, Ya harus harus gimana, gimana. harus gimana. Jadi nggak ada kejutan-kejutan yang bikin tim tuh jadi kaget gitu ya. Gebrakan-gebrakan gitu Ya Coach. yang terlalu ini cuman akhirnya lemah lagi gitu kan. Aduh, Iya, betul. justru bikin timnya tuh kayak eh, apa ya? Ya ini kayak anget-anget tahi ayam ibaratnya gitu atau ya kok ya lanjutannya gimana gitu. Betul. Jadi harus konsisten sih, lebih konsisten ya gitu dalam memimpin sehari-hari gitu. Pertanyaan terakhir nih Coach. Oke. Kalau seorang leader ingin memulai membangun konsistensi, kebiasaan sederhana apa yang paling realistis untuk dimulai? Ya, wah, kebiasaan utama dalam memimpin ya. Betul. Em, dari mulai ya buat suatu ritual yang bisa dia lakukan setiap hari gitu ya, secara rutin. Mm-mm. Misalnya rapat pagi aja, Mm. kemudian siangnya monitoringnya, agak sorenya pemantauan akhir gitu ya, Evaluasi gitu. evaluasi akhir. Mm-mm. Nah itu dengan rutin begitu membantu konsistensi gitu ya, menjaga konsistensi dan ritme kerja tim gitu ya. Itu yang paling utamanya, yang paling dasar lah gitu ya. Tentang cara menyampaikan ketika rapat paginya, bagaimana caranya juga ya harus distandarkan juga ya, dirutinkan juga gitu ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang memang urgent dan ini ya, yang butuh eh, apa perhatian yang apa ya, yang berbeda gitu ya. Mm-mm. Tapi paling enggak dalam sebulan itu ya 90% 95% tuh harus rutin dilakukan gitu tuh. Terus membuat tim tuh merasa didevelop dengan benar gitu ya, merasa Oke. dipantau dengan baik gitu loh. Mm. Jadi Jadi enggak. rutinitas seperti rapat pagi, kemudian bagaimana memonitornya, kemudian evaluasinya di akhir hari, itu kalau dilakukan secara rutin akan membantu juga gitu loh. Oke. Jadi timnya juga terasa
apa ya, terarah gitu ya coach. Iya, jadi jelas nih. Jelas. Pagi dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau Mm-mm. ada masalah harus ngomongnya ke siapa jelas. Mm-mm. Nanti juga pasti dia tahu bosnya akan bantu dia gitu kan, akan memberikan menjelaskan dengan baik, akan disupport, dan ketika akhir kerjanya selesai evaluasinya juga tepat gitu ya, Siapa? dan dia tahu apa yang harus diperbaiki kan gitu. Iya, jadi ada timbal balik lah feedback gitu ya Iya dari gitu. sama Jadi timnya. ya jangan terlalu over promise juga ya. Atau gini, Gitu, Kak. kadang-kadang saking dia berkarismatik suka memberikan janji-janji yang terlalu Oh, tinggi kepada iya timnya betul. gitu ya. Tapi pelaksanaannya nggak jelas gitu Nggak ya. jelas semua gitu. Mendingan kasih yang apa ya, Realistis aja kali ya. realistis tapi benar-benar ditepati gitu Iya, loh. betul. Wah, menarik banget nih pembahasan kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa drop komen di bawah. Dan kalau ada teman-teman yang mau diskusi langsung dengan Coach Adit, bisa join grup WhatsApp di link deskripsi. Sekian, saya Dila. Saya Aditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.